kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini saya kedatangan tamu, ini perempuan yang bikin iri banyak sekali perempuan di luar sana ya. Tapi dia udah punya pacar loh. Pacarnya namanya Mas Agus. Aduh, ada Kiki Saputri. Nanti kita bahas tentang Kiki Saputri dan pacarnya Mas Agus ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya ini ya, kita lihat ini yang kemarin ramai itu adalah Rizky lagi pergi kemana? Ranca Upas, Ciwidey. Terus dia itu deket banget sama cewek, suap-suapan kangkung gitu ya. Deket banget gitu. Padahal lagi pandemi loh, deket banget sih kan. Sampai orang tuh bingung ini cewek siapa gitu ya. Jadi rame. Coba kita lihat dulu videonya. Tapi ternyata katanya cewek ini udah kayak adek. Kita lihat yang berikut. Mau ngasih makan apa? Makan be. Nih tungkulnya nih. Kena lagi tungkulnya. Tidak. Ya di tengah masih tanda tanya ya status pernikahannya Rizky dan Nadia ya. Video itu konten langsung membuat orang jadi geger. Astaga gitu sama cewek ya kan. Gimana perasaan istrinya coba dong gitu. Habis itu diklarifikasi. Tapi anehnya ini yang klarifikasi lagi-lagi. Yang dekat itu kan Rido ya. Yang suap-suapan kangkung. Kenapa yang klarifikasi? Yang suap-suapan kangkung itu Rizky. Tapi kenapa yang klarifikasi Rido? Itulah enaknya jadi anak kembar ya. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Coba kita lihat ini klarifikasinya Rido berikut ini. Ini udah kayak adik ini. Iya, adik kali, bukan siapa-siapa. Aduh. Ribet banget deh. Repot. Adik ya. Adik beneran. Ya tapi kenapa yang jawab Rido sih? Rizky kemana? Ya itu makanya ini satu hikmah sebenarnya ya. Kalau udah nikah itu, ya kalau mau begitu sama adik, ya nggak usah diposting lah. Apalagi lagi menjadi pertanyaan netizen ya kan. Ya tapi siapa aku ngatur-ngatur apa yang dia posting ya. Lanjut berikutnya. Oh ini masih dari Rizky Nadia ya. Ini lagi rame karena Rizky itu posting, dia kasih tahu sebenarnya informasi bahwa manajernya mengatur endorsan yang namanya siapa? LC itu IG-nya di-hack gitulah, sehingga hati-hati kalau menerima DM dari yang namanya LC karena siapa tahu itu adalah penipu gitu. Dan ini menjadi perhatian kenapa? Karena ternyata Rizky sama Nadia itu sama-sama manajer endorse-nya sama-sama Mbak LC, sehingga netizen pun kemudian bertanya-tanya, ini sebenarnya masalahnya benar atau enggak sih? Kok manajernya masih sama kah? Apakah ini sebuah settingan untuk menaikkan endorsan gitu ya kan ini ya. Ada komen netizen. Komen netizen aja langsung, aku mah sukanya baca komen netizen ya. Kan udah kasih informasinya, komen netizen bunyinya kayak gitulah seperti itu. Hah? Oh, aduh ada teknis, karena ternyata aku lebih cepat hafalannya daripada komen netizen. Kurang lebih seperti itulah pertanyaannya ya. Terus habis itu ada satu lagi yang menjadi ramai diperbincangkan netizen. Itu kan Rizky Rido ada di Ciwidey ya kan. Sementara Nadia kan emang di daerah-daerah situ juga. Menjadi pertanyaan apakah Rizky itu pada saat ke sana selain suap-suapan kangkung itu juga bertemu dengan istrinya gitu ya. Gitulah kurang lebih berita dari Rizky, Rido dan Nadia. Di mana ada Rizky, di situ ada Rido. Nah, kalau di mana ada Kiki, di situ ada Mas Agus. Astaga, yang masih anget. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kiki Saputri, komika berusia 26 tahun ini 30 September lalu memposting video dicium Afgan Syah-Reza dan menampilkan foto Afgan bersama Rosa menggunakan lagu Hati yang Tersakiti. Lalu Kiki disebut netizen pelakor dan pansos karena mencium sejumlah aktor Indonesia seperti Reza Rahardian, Jeffrey Nicole, Rangga Zoff, hingga Iqbal Ramadan. Perempuan kelahiran Garut yang pernah viral karena merosting para pejabat ini Juli lalu memposting video ditembak oleh pria bernama Agus Priyono di sebuah tempat makan dan diberikan bunga gratis yang ada di tempat tersebut. Sulung dari 3 bersaudara yang sering membalas DM cewek di Instagram kekasihnya ini sebelumnya pernah mengaku gagal menikah hingga ditipu dan diselingkuhi oleh mantan kekasihnya. Benarkah Kiki Saputri dan Agus Priyono menjalin hubungan hanya untuk gimmick dan konten Instagram semata? Dan bagaimana tanggapan Kiki soal komentar netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Kiki, bener-bener ya kamu itu bikin perempuan-perempuan di luar sana tuh udah nyium cowok-cowok ganteng di luar sana, dapat pacarnya berewokan juga ya kan. Hei Mas Agus. Enggak, manggilnya nggak Mas Agus. Apa dong? Mas Ajus. Iya, soalnya Mas Ajus. Oh, jadi kalau panggilan kecilnya Jus. Coba kita Google nih, apa sih yang lagi rame ini tentang Kiki Saputri? Bunyinya adalah Kiki Saputri pacar baru katanya ditembak di tempat umum. Coba kita lihat nih gimana cara nembaknya di tempat umum berikut ini. Tapi jujur itu bukan adegan tembakan yang sebenarnya kan? Ada yang sebelumnya, ada dong proses sebelumnya. Karena itu soalnya ngasih bunganya bunga plastik udah gitu yang ada di situ lagi nggak banget ya kan? Hah? Siapa yang akan jawab? Ya, jadi sebelum itu tuh udah nembak duluan. Cuman kan apa ya, maksudnya pas lagi makan sama teman-teman tuh kayak pada iseng. Coba dong lu Reka kalau ulang, emang serius. reka ulang gitu ya. Reka ulang. Nggak aslinya, aku pengen tahu aslinya kayak gimana. Yang Aslinya- nembak siapa? Kiki atau Mas Agus nih? Mas Ajus? Masa aku Lah bukannya kamu yang nyamperin duluan? nggak bisa reka ulang, kejadiannya di kamar ya. Maksudnya di kamar tamu. Oh, iya. Gimana Mas Ajus? Gimana kamu ngomongnya ke Kiki gimana? Kan pendekatan ketemu di Tinder katanya. Tahu dari mana Bener ya. Bener kan? Ketemu di aplikasi Ketahuan ya? chatting, minder. Di minder. Minder. Iya, aku udah hopeless banget waktu itu soalnya kayak aduh. ya Serius Allah. kamu beneran udah, pada umurnya baru 26. Gagal nikah baru sekali. Abis itu ditipu. Abis itu ditipu. Yang nggak ditipu setelah dipansosin ya. Ditipu lah. Oh, ditipu. Dia kan gak suka perempuan. Oh, ternyata. itu menurut kamu ditipu ya? Tapi Iyalah. kan apapun bisa terjadi loh, kita nggak tahu. Kamu suka perempuan? Suka. Belum terbukti ya? Iya, udah kebukti. Enggak. Tapi gimana, kan dari Mei ya kan, jadiannya Juni. Iya. Gimana caranya Mas Ajus kayak anak-anak zaman sekarang gitu gak sih pakai nggak ada TikToknya ya? Gak ada. Gimana kamu ngajak Ya jadian? biasa aja Kak Feni. Saya suka, saya bilang, saya pengen serius, ya udah ngomong sama dia. Oh gitu, ngomongnya gitu aja? Iya, Soalnya dia sempat main juga ke rumah. Udah ke rumah, udah ketemu orang Udah tua. ketemu orang tua. Kamu emang setiap kalau ada yang deket sama kamu diajak ketemu sama orang tua ya? Iya langsung. Oh. Biar keperangkap gitu. Maaf tuh kalau bisa kabur lagi. Iya. Itu kiatnya ya. Terus habis gitu ya. Kamu Kita nggak gimmick, kita nggak settingan kan. Enggak, tapi Mas Ajus kan waktu Iya. di wawancara itu bilang bahwa kamu tuh sebelumnya belum pernah punya cewek yang tipenya kayak gini. Betul. Emang ini tipenya maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya Agak ini rare item langka. rare item. Maksudnya apa? Yang kayak gini tuh kayak gimana Kiki tuh? Yang ya bisa diajak kocak-kocakan bareng juga, diajak serius juga bisa, diajak ngobrol serius maksudnya. Serius masih bisa. Iya. Jadi secara karakter gitu ya. Secara karakter. Mantannya berapa banyak dulu sebelum Kiki? Secara fisik sih aku bukan tipenya dia banget. Serius? Mantan dia cantik-cantik banget. Serius? Sumpah. Serius? Kayak siapa? Siapa? Ih, cakep banget mulut ya. Makanya aku kaget kok dia mau sama aku gitu kan. Kenapa sih kamu mau sama Kiki? Nah, tanya Mas tuh. Ajus? Kenapa mau? Apa karena ini kamu pansos juga enggak? Iya. Enggak Iya, lah. followers kamu naik kan. Kalau kamu nanya. Kalau dibilang itu pasti ya. Ya pasti yang pertama karena dia nggak, awal saya kenal kan nggak sombong. Saya kira kan sombong, ternyata nggak sombong. Anaknya diajak ngobrol juga. Terus diajak ngobrol tahun depan juga punya rencana yang sama, itu pengen nikah. Oke. Ya udah akhirnya Ya udah ini coba jalanin komitmen. serius. Oke, coba kita lihat ya. Kawin. Ada apa sih? Oh, ini ada ini yang mungkin udah ditanyain juga. Kiki kan punya apa namanya gimmick yang menjadi trademarknya dia, dicium sama cowok-cowok artis-artis terkenal. Kalau ada teman saya punya tuh, dia punya kumpulan video. Kalau ini ini video yang lain ya. Coba kita lihat ini kompilasinya. Mas Ajus, Iya, Kak. kamu katanya nggak cemburu, tapi mungkin nggak cemburu sama yang sebelumnya kan? Karena Iya. kan itu sebelum sama kamu. Nah sesudah sama kamu ke depannya itu gimana pengaturannya? Kalau saya selalu bilang sama dia dan banyak orang tanya juga kan, termasuk teman-teman juga. Ya saya bilang kalau mereka kan hanya dapat ciuman doang. Kamu Kalau saya dapat bisa yang lebih perhatian maksudnya. Iya.
iya. Bos, tolong ini kan bos di TV bapak kita nonton. Perhatian, kasih sayang. Kasih sayang, perhatian. Ada syaratnya nggak? Maksudnya tata caranya gimana nih nanti? Enggak, ya, karena dia selalu izin, Kak. Selalu izin? Selalu izin. Jadi setelah sama kamu ini udah ada berapa cowok yang dia izinin? 5. 5. Udah dieksekusi semua nih? Udah Udah dieksekusi. Terus Bahkan ada yang depan dia juga kan langsung. Iya, waktu itu ada satu orang depan Ada satu saya. depan dia lagi temen aku syuting, terus aku langsung izin depannya gitu aja mereka. Terus si cowok tampan itu salaman, mereka janjian buat sip-sipan akhirnya. Ini si pagi atau si malam. Terus kamu foto juga sama cowok-cowok Foto. itu? Foto Enggak. doang kan? Nggak bikin video juga kan? Oh begitu cara pengaturannya. Nah katanya habis ini kamu punya target ya? Ya. Aku nggak tahu deh ini target apa udah dieksekusi. Ariel sama Vero Walando. Kalau Vero Walando aku udah sering ketemu. Kalau kamu sama Ariel bisa nggak kamu ajak-ajak aku? Buat apa videoin aja ya. Ya elah, buat videoin kamu asik Pokoknya dong. Bang Ariel challenge selanjutnya kan aku birthday nanti kan. Bentar lagi nih Oktober akhir aku pengen banget hadiah ulang tahunku dicium sama Bang Ariel. Oh ya ampun hadiah sombong banget kita ya. Oke Ariel, ulang tahun aku November nanti. Ya udah, aku pulang ya. juga Kang. mau aja. Aku pulang ya. Ingat? Oh iya apa ya? Kenapa kan ada hadiah nih? Maksudnya kan kamu tadi bilang, mereka cuma dapat pipiku, kamu kan dapat semua. Oke sekarang kita bisik-bisik tetangga ya. Ini kita ngomongin tetangga dia bukan cuma Mas Agus ya. Ini nih yang kan kamu sekarang punya trio JKT ini kan ya yang hits banget. Iya. Ini aduh papan atas semua nih tiga-tiganya ya. Yang 2 doang. Terus habis gitu, ini kan ada salah satu yang baru lagi diomongin tuh, yaitu siapa Jody. Ya, aduh, kenapa? Jadi coba kita lagi dijadian sama Julian. Jody, kita pengen tahu di lokasi itu sebenarnya apa yang terjadi sih yang berikut. Aduh, gue udah feeling nih begini. Gue keserempet nih. Karena Jody is my best friend. Di luar, ya pokoknya di personal life kita sahabat. Aku nggak pernah masalah sih dibanding-bandingin sama dia. Habis mau gimana lagi, emang keluarnya sama-sama. Rilis lagu juga selalu deketan. Jadi nggak apa-apa. Kan mereka mikirnya kayak aku tuh deket banget gitu Pak. Ya aku sebenarnya temenan aja gitu, bukan yang sedekat itu gitu. Karena kita jarang ketemu juga aku sama Lala. Ketemu ya waktu di karantina aja gitu. Tanya sama Kegi Saputri ya. Kalau kamu sama Jody itu apa sebenarnya? Klarifikasi dari sekarang aja sebelum nanti-nanti. Aku Brisya Lova. Apa tuh? Fansnya Jody. Iya, aku awalnya memang, maksudnya waktu Jody udah di Idol kan aku belum jadi apa-apa, jadi aku suka nontonin Jody, Lala semua aku ngefans. Ya apa? Enggak, kalau kan udah bertiga nih JKT, ayo gambarkan hubungan kamu sama Jody itu best friend. 10 ya pakai ini ya skala ya. 1 itu ya nggak kenalnya lewat TV. 5 ya kalau ketemu hai apa kabar, tapi ya udah gitu. Terus 7 ke atas itu ya udah deket, sering cerita rahasia. Kamu berapa? 10. Oh berarti kamu tahu semua rahasia. Jadi gimana? Gue kepancing dong. Gue kepancing. Itu kan aku ke Jody, ya kan? Iya ke Jody. Tapi kan Jody katanya kalau datang itu selalu ada Julian. Datang apa nih? Jody tuh temenan juga sama Julian kan deket. Iya betul. Kalau di lokasi syuting sering datang ke Julian sebelum mereka jadian. Oh enggak. Jadi waktu awal-awal jadi ini banyak nih yang kan maksudnya aku sama Marion Jola juga baik-baik aja, sama Jody juga. Nah ini banyak yang orang-orang yang langsung apa ya, pas banget ya aku ngomong kayak gini nih, makasih banyak ya Kak Feni Rose. Banyak yang salah kaprah, salah asumsi, akhirnya menghujat salah satu pihak. Dimana pertama mereka tuh emang sama-sama satu idol, kemudian juga saling support juga kan, namanya di satu event yang sama. Cuman kan kemudian kedekatan itu kan ketika bertahun-tahun, udah tahun 2017 ya, udah 3 tahun, akhirnya mungkin sibuk masing-masing juga, mungkin kayak Jody pun nggak salah bilang bahwa kita temen aja, emang jarang ketemu, memang betul jarang banget ketemu, bahkan Jody lebih sering ketemu aku daripada ketemu Lala gitu. Oh iya, betul. makanya kamu 10 kan. Jadi nggak ada, maksudnya bukan berarti Jody tidak menganggap Lala atau gimana. Enggak pertanyaanku, Julian sering datang nggak ke studio? Setelah jadian, Jadian? sebelum jadian mah enggak, aku sama Jody nggak ada Julian di Tapi program musik pun enggak ada. Pas mereka jadian kamu udah menduga atau kaget juga karena Jody udah cerita sama aku bahwa kan soalnya kan sebenarnya, aduh ini kalau ngomongin kan mereka berteman kan, emang mereka semua berteman. Maksudnya iya, jadi maksudnya gini loh, jadi apa ya, ketika Julian sama Lala udah putus berapa bulan kemudian baru Jody dekat sama Julian, maksudnya dekat lagi kayak Jody tuh nanya sama aku tuh takut dibilang orang tuh begini, kataku bilang lah kan udah putus
putus udah lama Iya. gitu. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Udah Iya, lama. nah ini baru rame dan digabung-gabung sama video Lala 2 tahun lalu yang bilang she's my best friend gitu. Itu kan video itu Lala video 2 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun lalu deket kan kadang-kadang gitu ya. Kita pernah Iya. deket banget, habis itu Pernah jarang nggak sih? ketemu. Pernah banget. Iya. Mas Agus gimana? Mas Agus, Ya. sebelum ketemu di Tinder, kan kamu bilang sempat gak percaya karena itu Betul. adalah Kiki Syahputri ya. Kamu pikir itu hanya orang pakai fotonya Kiki Syahputri. Tapi kamu tuh waktu pertama kali belum kenal sama sekali sama Kiki Syahputri, lihat Kiki Syahputri di TV, itu apa yang terlintas di benak kamu tuh tentang sosok dia apa? Impressionnya apa? Pertama kali lihat dia itu di roasting sih. Roasting. Pas roasting menteri itu. Terus? Ya tanggapannya lucu, kocak. Pinter Cuman, kan? Ya pinter juga. Pinter pasti. Terus? Dipaksa. Terus juga ya hanya sebatas itu sih. Hanya sebatas itu aja? Ya. Nggak ada yang, kebayang gitu nanti akan, ini Kamu nih. bilang aku bohai katanya waktu di video itu. Nambah-nambahin ya. Bohong. Nah, kan sering tiktokan bareng ya. Nah, ini kita panggilkan ini juga yang suka tiktokan dan bahkan viral dia. Kita lihat ini adalah Ashraf Jamal. Viral dengan tiktok Kopi Dangdut. Sudah sama Ashraf. Hai Ashraf. Kedengeran nggak kamu suara aku? Enggak. Nggak kedengeran. Oke sih. Deketan Bos ya. bisa aja nih Kak Peniras. Ashraf, kamu kan kemarin viral tuh udah bikin beberapa TikTokan, tapi baru yang ini yang viral banget yang Kopi Dangdut ya. Iya, benar. Coba sih kita lihat seperti apa. Dan ini beberapa kompilasi video yang Ashraf bikin mengcover lagu dangdut. Yes, Emang khusus lagu dangdut? Aku cuman bawain aja sih, kalau suka aku kurang begitu tahu. Kurang begitu tahu? Kurang begitu tahu cara nyanyinya dangdut gitu-gitu. Oh aku enggak, kurang cuman ini. Coba kita lihat ya kontennya berikut ini.